وعلمنا وارزقنا ثم خصوصا بحسن أحباب محمد السليم الكافر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa alam nafa'na bima fid darain. Amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Dan mari kita memperbanyak shalawat dan salam kepada Habibuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membahas tentang sambungan daripada kajian subuh kita tadi tentang masalah babul ghusl, bab tentang masalah mandi, bahwa ahkamul ghusli khumsa, hukum-hukum mandi itu kan ada 5. Hukum mandi itu ada 5. Yang pertama yang kita sampaikan tadi pagi adalah wajibun. Idza nadharal ghuslal masnun, wajib mandi ini bila seseorang yang dia bernajar, padahal mandi hukumnya itu sunnah, mandinya hukum asal sunnah, tetapi kalau dinazarkan maka ini jadi wajib. Setiap sesuatu yang sunnah bila dinajarkan itu dia wajib. Yang tak boleh, yang wajib dinajarkan. Semisal saya kalau berhasil mencapai sebuah cita-cita ini, saya bernazar akan sholat maghrib. Gak bisa dia. Kenapa? Sholat maghrib itu wajib. Tapi kalau sholat sunnah, saya kalau jebol proyek ini, maka saya akan bernazar sholat duha hari Ahad esok besar. Nah ini jadi wajib. Duha itu kalau sunnah, tapi najarkan itu jadi wajib. Begitu juga mandi tadi, mandi di sholat di hari Jumat. Ketika dinajarkan itu, maka menjadi wajibkan mandinya tadi. Wa fi halatin sittun minha khurujul mandi, dan mandi dalam 6 keadaan. Di antaranya dari 6 itu di antaranya adalah khurujul mandi, asbab keluarnya, keluar mani laki atau perempuan, maka ini menjadi penyebab wajib mandi. Atau bertemu dua khitan, yang itu kalau untuk laki-laki itu dia sudah terpenuhi syaratnya. Batasan tadi adalah kulur. Sekalipun tidak keluar di situ mandinya, itu tetap wajib mandi. Nah, kemudian yang kedua, maktubun, yaitu mandi sunnah. Semisal al-idaini, yaitu mandi di sholat 2 hari raya. Nah, sholat 2 hari raya ini yang terafdal itu Idul Adha, bukan Idul Fitri, tapi Idul Adha. Baru setelah itu Idul Fitri. Kalau di Indonesia yang banyak itu Idul Fitri ketimbang Idul Adha. Kata orang
Kata saya juga belum pernah ke Aceh misalnya, Pak Haji yang belum ke Aceh. Jadi kata kalau di Aceh, di sana lebih besar dan lebih syiar Idul Adha-nya ketimbang Idul Fitri. Ada ulama di Persanafiyah bahwa sebagaimana kurban itu wajib, sholat pun wajib. Sehingga karena ada kelompok ulama yang mewajibkan itu sholat Idul Adha, maka urutan tadi Idul Fitri dan Idul Adha lebih utama Idul Adha ketimbang Idul Fitri. Walaupun kedua-dua sunnah ini, tapi sunnah yang peringkatnya daripada Idul Fitri yaitu Idul Adha. Alasan tadi apa? Di ada ulama tadi ada berpendapat menyatakan adalah wajib. Sebagaimana kurban itu wajib, maka sholat pun wajib. Yang kedua, alasan lain, kalau di Idul Adha ada istimewanya 4 hari tak boleh kita untuk berpuasa tak boleh. 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau untuk Idul Fitri cuma satu aja, satu hari. Terus ada satu hari aja. 1 Syawal, 2 Syawal boleh kita untuk berpuasa. Kalau itu Idul Adha 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah itu haram berpuasa. Hebat pun kita ada semangatnya kita berpuasa, seketika itu puasanya haram dan tak sah. Karena ada puasa haram tak besar. Apa contoh puasa haram tak besar? Seorang istri, misalnya Pak Munari punya istri, misal kemudian si Pak Munari itu puasa Senin atau puasa Kamis atau puasa sunnah lain tanpa minta izin sama suami, puasanya sah tapi haram. Ada istri gitu kan? Gak ada ya? Pamitan ya? Ya Pak, apa? Pamitan Pak ya? Kalau ingin puasa, pamitan ya. Jadi kalau tidak pamitan, izin sah puasanya, tapi disertai dengan haram. Kalau yang 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 itu sudah haram dan tidak sah puasanya. Itu istimewanya kenapa urutan tadi Idul Adha baru Idul Fitri. Nah, juga saya sampaikan kemarin bahwa sampai ketika perempuan yang haid atau nifas pun, dan itu ada daripada Ummu Atiyah, yang ketika itu ada satu riwayat tersebut bahwa di masa itu Rasul menginformasikan bagi perempuan-perempuan yang dalam pengitan atau yang bukan dalam pengitan atau perempuan yang haid atau yang ketika itu nifas, maka ketika itu dianjurkan untuk mendatangi di mana dibaca khutbah tadi. Walaupun kondisi haid, yang tidak boleh sholatnya ketika itu, tapi untuk pada khutbah supaya tidak di masjid atau di teras masjid, maka boleh mendengarkan khutbah tadi yang dia bukan di dalam masjid atau bukan di teras masjid. Katakan halaman masjid. Kalau kita sholat sampai luar banyak, sampai jalan pun tertumpah di situ. Maka kan dia dia sampai jalan. Maka dia dengarkan betul-betul. Dan di situ dia mandi. Di situ dia mandi apa? Mandi untuk apa? Seperti orang sholat Idul Adha, Idul Fitri, begitulah dia mandi. Itu mandi bagi orang yang haid boleh. Yang tak boleh kan perempuan haid mandi mengangkat hadasnya. Itu nggak boleh dan haram ya mandi ketika itu. Terus yang selanjutnya, kemudian yang mubah, bila seseorang dia mandi sekedar lita baruti tabaruk saja, nak menyegarkan badannya yang badannya yang lesu, dia mandi nak menyegarkan saja nih. Atau tadi at-tanaruf, atau tadi membersihkan pulang kerja kita isi ada daging, ada kotoran, nanti setambah di situ. Jadi sekedar semata-mata kita pertama itu adalah untuk apa?
untuk menyegarkan tubuh kita. Yang kedua adalah untuk membersihkan bagian tubuh yang ada kotoran. Nah, yang seperti ini mandinya adalah mubah. Tapi dengan catatan biduni niyatin sholiha. Ketika mandi tadi tidak disertai dengan apa? Ya ibadah. Jadi mandi sini tidak ada ibadah. Kalau niat ibadah berarti nanti statusnya berubah lagi. Karena pembeda mandi mubah, sunnah dan wajib itu kan niat. Nah, konsep dasarnya innamal a'malu binniyat. Maka ketika itu, ketika ada biduni niyatin sholiha, ada seseorang tadi mandi niatnya untuk ibadah, maka hukumnya bukan mampu lagi, bukan sunnah lagi, bukan ubah lagi, bukan ubah lagi, tapi sunnah. Kalau dalam niat itu untuk yang ibadah. Tapi tidak ada yang ibadah tadi, semata-mata tadi apa? Hanya untuk membersihkan tubuhnya. Semata-mata tubuhnya yang lesu, dengan dia menyelam atau mandi, maka segar kembali. Maka itu hukumnya ubah. Dan bisa kita buat lepas bangun pagi, atau kita nak pulang kerja, nak sholat maghrib, atau kita ketika di siang hari cuaca panas dan mandi, itu bersifat ubah mandinya. Al-ghuslu bil iltimas lis-shaim. Jadi yang keempat tadi mandinya itu hukumnya makruh. Kenapa makruh itu banyak? Al-ghuslu bil iltimas. Saat mandi itu menyelam dia. Misalnya pas hari kita mandi pergi ke Sungai Deli atau kita ke kolam renang. Tetapi kita shaim ini bagi orang berpuasa, mandi dengan cara menyelam itu makruh ya, cara menyelam. Selama ini ketika ada orang dalam kondisi berpuasa, apakah puasa Ramadan kah, puasa wajib kah, atau puasa sunnah, tatkala dia mandi dengan cara iltimas, di posisi tubuh itu dia menyelam di dalam air, maka hukum mandinya adalah makruh. Jadi bukan sunnah dan bukan mubah, makruh. Tapi hati-hati. Ketika dalam kondisi dia menyelam, ini kan mandinya kan kembali syar'i. Nah, ketika itu dia menyelam, masuklah ke rongga yang terbuka, bukan juga yang terbuka. Maka ada ulama berpendapat puasa orang ini batal. Puasa batal ketika mandi bukan syar'i, nyelam dia masuk. Kemana saya kali ini? Jual telinga atau telinga? Batasannya. Atau ini hidup batasannya nih, tulang ini batasan ini tadi. Masuk dia. Ini tapi nggak sengaja. Mandinya nggak sengaja itu mandinya. Mau masukkan nggak sengaja. Yang sebaliknya tetap dia menjadikan batal puasanya. Maka artinya kalau pas kita puasa, hati-hati kita nak mandi. Jangan sampai asal kita mandi bersifat ubah, hukumnya tidak makruh atau tadi bisa batal puasa kita. Asbab kita tidak mandi itu sendiri. Memang saya baru ulang kalau masalah fikih ini, memang ada saya beda pendapat. Tadi saya bilang salam kembali misalnya Imam Al-Muzani yang berpendapat di kalangan ulama Syafi'iyah, perempuan yang haid kan boleh masuk masjid, bahkan duduknya sah. Kenapa gitu? Seorang non muslim itu bisa masuk masjid, tema di masjid raya. Ada nggak bapak pernah masjid raya atau masjid Istiqlal? Ada masjid Istiqlal yang bisa masuk? Kira-kira dipastikan ada orang non muslim itu dia kondisi suci? Mana saja? Seorang non muslim saja ada ulama membolehkan masuk masjid. Ya kalau saya jalan-jalan masjid sekitar kita, masjid sejarah ya, masjid Al-Maksum gitu, ya kan bisa masuk itu kan. Nah, kalau non muslim itu saja bolehlah masuk. Nah, bagaimana yang muslim?
Itu alasan Imam Al-Ghazali di antaranya. Maka Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa boleh perempuan yang haid masuk di dalam masjid. Bahkan dulu teristimewa ketika dia nak mengkaji fardu ain, sebisa membahas tentang masalah cara sholat yang benar, cara berwudu yang benar, mandi hadas yang benar. Itu kan bersifat fardu ain. Maka mau pakai pada baca di pendapat Imam Al-Ghazali itu boleh. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i nggak boleh. Mau dia nak ngaji atau tak ngaji ya tetap tak boleh. Ini muridnya ya, Imam Al-Ghazali murid Imam Syafi'i murid langsung. Itu apa terberapa Imam Ghazali? 264 ya. Saya pun lupa berapa tadi? Sekitar saya lupa, mungkin nanti bisa dicek lagi ya. Mungkin sekitar Imam Al-Ghazali itu kalau tidak silap saya wafat tahun 264 Hijriah. Kalau tidak salah, tidak silap saya. Nanti kalau saya sampai sini balik. Nah, jadi usianya kan jauh dengan kita. Kita 1447 Hijriah. Imam Al-Ghazali wafat tahun 264 Hijriah. Imam Syafi'i walau kana ghusl wajiban. Nah, dijelaskan di catatan kakinya. Sekalipun ini dia itu mandi wajib Ustaz. Ini di catatan kakinya nih. Yang makruh mandi tadi rupanya bukan sekedar mandi yang mubah. Bahkan tadi walau kana ghusl wajiban. Kita maaf, nak mandi wajib ini, mandi wajib biasanya ada orang berpuasa Ramadan, maaf ya, lepas dia sahur atau sebelum sahur dia itu hubungan dengan istrinya. Setelah itu bangun jam 6 pagi. Ini orang kan saat dia sudah niat puasa kan tetap wajib nih. Karena salah satu syarat daripada puasa itu tidak ada yang namanya itu pencegahannya dulu nggak ada. Yang ada adalah suci kan daripada haid. Laki-laki tak pernah haid, tak pernah dipuas laki-laki, apalagi wilayah ini. Makanya junub ini bukan syarat untuk saja puasa, bukan. Maka ketika orang junub dia dalam kondisi puasa Ramadan sah. Rupanya kan datang kewajibannya sholat zuhur. Waktu zuhur ada, maka wajib dia mandi. Wajib mandi. Menunda mandinya kan nggak wajib. Menunda mandi ini nggak wajib. Kapan jatuh wajibnya? Tatkala seseorang yang dia nak sholat, misalnya zuhur sudah masuk waktu, maka dituntut untuk sholat. Nah ketika itu dia wajib mandi. Mandi ini lah, akhirnya nggak boleh, makruh ya. Jadi bukan saja perkara yang mandinya mubah atau sunnah, sekalipun mandinya untuk mandi yang wajib haramun ma'asihah. Idza kana bimain maqsud. Ini yang keempat, mandinya haram, tapi ma'asihah. Mandinya haram tapi disedari sah. Haram tapi sah. Loh kenapa kok mandi ada haram? Gimana kok mandi ada haram Pak Obi? Loh begini, idza kana bimain maqsud. Jadi bila seseorang tadi mandi tadi menggunakan air maksud, air rampasan nih, atau air curian, mandinya sah, tapi haram. Sah mandinya, tapi haram. Kenapa saya? Kenapa Pak Yoni sah mandinya? Kan ini tak berkaitan dengan syarat. Kan di luar syarat nih. Coba kita lihat. Ada nggak syarat mandi itu ada dengan air halal? Ada nggak syarat? Ya kan? Nggak ada kan? Yang ada air suci dan mensucikan kan? Tak boleh air suci tak mensucikan. Contoh tadi lagi saya contohkan air tebu, air anggur, air kurma dan sebagainya. Itu kan suci tak mensucikan. Nah, nggak ada kaitan kalau kita mandi junub, mandi apapun kita ada satu air halal, nggak ada. Yang ada adalah air suci lagi mensucikan. Jadi ketika ini di luar zat atau syarat daripada mandi itu, maka tetap sah.
Tapi kalau misalnya Bapak, memang air kita sendiri, pemilik kita sendiri air cuman air comberan. Saya nggak mandi kalau air comberan kita mandi, ya nggak selalu. Tapi kan air saya, air saya punya. Kenapa nggak sah? Karena berkaitan dengan syarat. Syarat air kita bermandi itu adalah ada suci, mensucikan. Jadi kalau yang ini maksud ini kan air curian, nggak ada nama itu syarat untuk mandi. Cuma dia haram. Kenapa haram? Karena perbuatan mencurinya yang didosai. Tapi mandi tetap sah, tetap sah. Sama ini ada orang sholat, ketika itu maaf pakai sarung tetangga dijemur tanpa minta izin, dipakai sholatnya sah, tapi haram. Atau dia mengkena dia tidak bawa haji. Kemudian ditengok, ada orang mengkena di sana, dipakai tanpa minta izin, itu pun nggak boleh. Nah ini jadi masalah. Ini sering kadang ibu malas bawa mengkena, yang dia ngambil yang bukan haknya. Berbeda contohnya memang fasilitas disediakan. Ini memang kalau orang gak boleh mengkena disiapkan, contoh masjid atau surah atau musola. Nah itu disiapkan itu. Tapi kalau di tempat lain, misalnya di tiang jemuran tadi, nah itu kan gak disediakan itu. Dipakai untuk sholat, sholatnya sah tetapi haram. Haramnya apa? Perbuatan mengambil hak orang lain itulah yang haram. Kenapa sah? Karena itu tak berkaitan dengan syarat daripada mandi tadi, bukan syaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina rizqan wa amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان